Kanal Puri, sahabat bidan, sahabat ibu dan anak. Assalamualaikum sahabat bidan. Di video kali ini, saya Bidan Ruri akan melakukan praktikum pijat laktasi. Sebelum kita lanjut ke praktikumnya, pastikan sahabat bidan sudah mengklik tombol subscribe dan like, serta berikan komentar positif. Juga aktifkan tombol lonceng agar sahabat bidan dapat notifikasi untuk video-video berikutnya. Sekarang, yuk simak videonya. Baik sahabat bidan, sebelum kita melakukan pijat laktasi, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat dan bahan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan pijat laktasi. Di sini saya ada nampan yang sudah beralaskan kain putih yang isinya ada handuk, juga celemek. Ini APD kita ya. Lalu yang berikutnya, ini ada 2 handuk besar untuk menutupi bagian bawah dan atas ibu. Lalu berikutnya di sini ada minyak baby oil. Baby oil ini bebas, bisa gunakan merek apapun yang memang sesuai dengan kulit pasien atau kulit klien yang akan dipijat nanti. Atau kalau nggak ada baby oil, sahabat bidan bisa pakai minyak kelapa, olive oil atau minyak aromaterapi ya. Nah, lalu di sini saya juga menyediakan ada 2 baskom yang berisi air hangat dan air dingin. Air dingin ini bukan air kulkas ya, tapi air biasa dan ada wastafel di dalamnya. Oke. Nah, setelah tadi kita melakukan persiapan alat dan bahan, selanjutnya kita melakukan persiapan lingkungan. Pastikan lingkungan itu harus aman, nyaman, dan tenang ya kondisinya agar nanti pasien juga merasa rileks ketika dipijat laktasi. Setelah itu kita sampaikan evaluasi kepada pasien bahwa pijat laktasi ini tujuannya untuk melancarkan ASI ya, gitu, dan mengurangi rasa nyeri pada payudara. Lalu kita bantu atur posisi pasien. Untuk posisi pasien ini ada 2 opsi yang bisa sahabat bidan pilih. Yang pertama, boleh duduk seperti posisi saya seperti ini, atau yang kedua bisa pasiennya juga tiduran, rebahan terbaring ya, berbaring itu terlentang. Jadi bebas, kasih opsi aja. Ibu mau duduk atau tiduran gitu. Yang penting kasurnya, kalau mau tiduran kasurnya memang nyaman ya gitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke prosedur kerja. Baik sahabat bidan, kita selanjutnya akan melakukan pijat laktasi. Sebelum melaksanakan pijat laktasi ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lepas perhiasan yang kita pakai agar tidak mencederai ibu. Kita simpan ya. Kita pakai celemek kita. Setelah terpasang, kita lakukan 6 langkah cuci tangan ya, seperti biasa di air mengalir ya. Sekarang saya hanya contohkan secara garis besar aja ya. Kita seperti biasa buka keran, kita basahin tangan kita, lalu kasih sabun, kita cuci tangan ya, seperti ini. Pasti sahabat bidan sudah hafal ya 6 langkah cuci tangan ini. Sudah di luar kepala. Oke, tadi pakai sabun, lalu dibilas dengan air mengalir lagi dengan langkah yang sama ya, lalu kita keringkan. Kita balikin. Oke, setelah itu persilakan ibu untuk duduk. Kalau tadi sudah duduk, sudah rebahan, itu sudah bagus ya. Ya, setelah cuci tangan, kita lepaskan pakaian ibu ya. Ini karena saya ambil posisi klien dalam posisi duduk ya. Kita lilitkan dulu handuk besar. Sebelumnya sampaikan mohon maaf ya, gitu ke ibunya. Kalau misalkan ini kan karena saya dipantum ya, kalau misalkan karena ibunya kan memang makhluk hidup,
jadi bisa berinteraksi. Mohon dibantu Bu ya untuk handuknya dililitkan gitu. Jadi kita saling kerjasama dengan ibunya. Oops, sorry. Maaf Ibu ya. Oke, untuk mengikat handuk ini sahabat bidan bisa menggunakan penitik ya agar tidak lepas dan jangan sampai mencederai si ibunya. Setelah itu kita bantu lepaskan pakaian atas ibu. Tetap ya, kita harus utamakan privasi ibu. Maaf ibu, saya buka bajunya. Sebenarnya sih ibunya bisa ya buka baju sendiri, nggak perlu kita bukain. Sebenarnya ya karena patung, jadi saya bantu buka. Kita simpan pakaian ibu di tempat pakaian, lalu kita bantu buka bra ibu juga ya. Oke, kita bantu lepas, tetap jaga privasi ibu. Oke, setelah dilepas semua, nah kita lakukan dulu kompres hangat dan dingin. Tujuannya apa? Agar membantu sirkulasi darah dan ASI ini lebih melunak ya gitu. Kita kompres secara bergantian. Kita kompres air hangat dulu. Oke, seperti ini ya, sahabat bidan, kelihatan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita kompres dulu selama 5 menit. Itu bergantian antara payudara kanan dan payudara kiri. Selanjutnya kita kompres air biasa ya, ini bukan air kulkas, agar mengurangi rasa nyeri. Kita lakukan di payudara kanan dan payudara kiri gitu ya. Setelah dikompres hangat dan dingin masing-masing selama 5 menit. Nah, lalu sekarang kita tuangkan baby oil, atau bebas mau minyak kelapa atau mau olive oil atau minyak aromaterapi lainnya ya, kita tuangkan secukupnya saja ya. Lalu setelah dituangkan kita ratakan ke tangan kita. Nah, lalu kita meminta izin kepada ibunya untuk mulai memijat laktasi. Nah, langkah pertama kita buka dulu nih handuk ibunya. Ya, sebentar handuknya. Nah, langkah yang pertama adalah itu big butterfly ya, seperti ini. Dari pangkal, ini pangkal ya, ke bawah, lalu ke samping. Dari pangkal ke bawah ke samping. Ingat sahabat bidan, ketika melakukan pijat big butterfly ini jangan sampai menyentuh bagian puting ibu. Ya, karena ini adalah area yang sensitif dan khawatir ibu merasa kesakitan ya. Saya ulangi gerakan butterfly dari pangkal ke bawah ke samping. Dari pangkal ke bawah ke samping. Gerakan ini kita lakukan sebanyak boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali. Ya, sambil kita evaluasi apakah ibu merasa nyaman atau tidak. Ini ya big butterfly ya, kelihatan. Memang kalau kita mengimajinasikan ini seperti kupu-kupu, itu big butterfly. Oke, langkah kedua yaitu small butterfly. Small butterfly cukup dari pangkal, dari sini ke bawah seperti ini. Jadi kita buat kupu-kupu kecil di sini. Ya, sama gerakannya kita lakukan sebanyak 5, 7 atau 9 kali sambil dievaluasi keadaan ibunya seperti apa. Itu ya, small butterfly. Nah, gerakan berikutnya yaitu wings. Wings itu artinya sayap. Jadi kita seperti mengepakkan sayap. Caranya seperti ini.
ya. Ini kita lakukan di kedua payudara ibu. Sama gerakannya sekitar 5, 7 atau 9 kali. Ini ya, ini wings. Karena kita seperti mengepang sayap nih tangan kitanya. Oke, lagi-lagi kita evaluasi apakah ibu merasa nyaman atau tidak. Oke, setelah dilakukan sebanyak 5, 7 atau 9 kali, gerakan selanjutnya kita melakukan gerakan drive me crazy. Caranya seperti ini. Bisa lihat sahabat bidan ya, tangan kanan untuk di payudara sebelah kanan, tangan kanan kita ada di atas, tangan kirinya ada di bawah. Kita putar seperti ini. Gitu. Ya. Ini. Kita putar. Tuh ya, kelihatan kan muternya? Drive me crazy. Gini. Sama gerakannya sekitar 5, 7 atau 9 kali. Terus kita lakukan. Nah, setelah kita beres sekitar 5, 7 atau 9 kali, kita pindah ke payudara berikutnya. Sama gerakannya seperti ini ya. Masih drive me crazy. 5, 7 atau 9 kali. Oke, setelah drive me crazy, pijatan selanjutnya yaitu under spread. Ini satu-satu ya. Sebelah kanan dulu, kedua tangan kita ini ada di ini, menopang payudara ibu ya. Jadi gini tangannya. Posisi tangan kita seperti ini ya, seperti ini. Ini under spread, tarik ke atas. Under itu kan di bawah ya, under spread. Spread itu sebarkan artinya. Under spread. Sama gerakan ini juga kita lakukan sebanyak 5, 7 atau 9 kali. Oke, kita lakukan di payudara berikutnya. Sama ya, under spread. Under spread. Lagi-lagi kita lakukan sebanyak 5, 7 atau 9 kali tergantung kondisi payudara ibu. Ya. Oke, setelah sampai 9 kali misalkan ya, langkah berikutnya yaitu kita melakukan circular pass. Push ya, seperti ini. Tangan kiri kita untuk di payudara sebelah kanan, kita gunakan tangan kiri kita untuk menopang payudara sebelah kanan. Lalu tangan kanan kita nih 3 jari ini dari sini, dari pangkal, nah nyampe ke daerah areola, kita dorong supaya mentok ke puting. Ini ya. Nah, sama gerakannya. Kalau ini cukup di bagian atasnya saja, seperti ini ya. Kita ulangi sebanyak 5, 7 atau 9 kali. Begini ya sahabat bidan ya. Sebenarnya gerakannya simpel semua, mudah diingat. Dan kita juga bisa sambil ajarkan ibu untuk mengingat gerakan ini. Itu ya. Oke, kita ulangi di payudara sebelahnya. Sama kita topang ini ya. Atau mau gini juga boleh ya, enaknya aja lah. Gimana enaknya sahabat bidan aja ya. Tuh, yang penting tidak mengurangi esensi pijatannya. Gitu. Ya. Ingat circular pass, dorong itu. Circular push. Circular push. Udah kita lingkar-lingkar gini, kita dorong gitu. Ya, begini. Oke, setelah ini kita lakukan sebanyak 5, 7 atau 9 kali. Kita lakukan gerakan selanjutnya yaitu diamond stroke. Dan kita seperti gini ya. Jadi kita menggenggam payudara ibu. Gini. Tuh. Dan ketika hampir nyampe areola, kita balikan seperti ini. Dan hati-hati ketika memegang ini, kita evaluasi keadaan ibu. Apakah ibu merasa nyaman atau kesakitan? Kalau merasa nyaman, berarti pijatan kita sudah benar. Tapi kalau ibunya merasa sakit, berarti pijatan kita bisa jadi salah atau terlalu kencang. Ya, nah, seperti ini ya. Jadi sambil ditekan kayak gini. Ditekan gitu. Bisa dilakukan sebanyak 5, 7 atau 9 kali. Itu ya. Payudara sebelah kanan, selanjutnya payudara sebelah kiri. Sama seperti ini. Diamond stroke ya. Atau stroke, diamond stroke. Seperti ini.
Oke, setelah selesai melakukan diaman stroke, kita lakukan knock-knock. Knock-knock ini ya kayak kita ketok-ketok pintu, ketok-ketok ya, bukan gedor-gedor ya. Nah, apa sih yang diketok? Nih, yang diketok adalah daerah areola yang hitam ya. Kita ketuk dengan telunjuk kita saja. Itu pun ketukannya lembut ya, tidak kasar. Fungsinya apa? Nah, fungsinya mesti knock-knock ini. Tadi kan kita sudah memijit daerah pangkal, samping, dan bagian bawah ibu. Nah, knock-knock ini kita meminta izin agar si pintu-pintu duktus ini nih membuka salurannya gitu, agar asinya bisa keluar gitu. Jadi kita sambil bisa kasih apa ya namanya seperti bukan positif thinking ya, tapi positive vibes gitu, atau positif kalimat-kalimat positif yang bisa merangsang ibu semangat untuk menyusui ya, dengan ini. Ayo ASI keluar ya gitu. Mungkin salah satu kalimatnya seperti itu ya. Knock 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 knock. Biasa sambil ditopang juga ya. Knock 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 knock, knock terus. Nah, dilakukan sebanyak tadi 5, 7 atau 9 kali. Kita lanjutkan ke payudara berikutnya. Sama kita topang juga. Seperti ini. Kita knock knock. Merangsang agar pintu-pintu duktus ASI ini terbuka. Oke. Nah, setelah itu, setelah selesai dilakukan knock-knock, kita lakukan pijatan akupuntur. Pijatan akupuntur ini ada 2 ya. Yang pertama, sahabat bidan bisa mengukur dari daerah puting ya. Jadi jempol kita nih mentok ke puting. Nah, sepanjang 1 ruas jari jempol kita ya. Nah, dari situ kita anggap pada titik bayangan di belakang jari, di belakang ruas ibu jari itu ya. Nah, disinilah. Nah, kita pijit di sini. Kita pijit secara memutar atau sirkular ya. 5, 7 atau 9 kali. Terus kita putar. Kalau memang pijitan sahabat bidan ini benar di titik akupuntur ini, ibu biasanya merasa agak sedikit sakit ya kalau benar. Kalau nggak sakit justru ini berarti titik akupunturnya belum benar. Nah, ini setelah titik akupuntur yang pertama, ada titik akupuntur kedua lagi. Jaraknya gini, 3 jari dari puting ya, di bagian atas. Dari sini kita tarik titik seperti ini, garis titik ya bayang seperti ini. Di sini sama, kita pijit sirkular juga sebanyak 5, 7 atau 9 kali. Lagi-lagi kalau untuk titik akupuntur ini, jika ibu merasa sakit berarti pijatan sahabat bidan ini sudah benar. Tapi kalau ibu tidak merasa sakit berarti pijatannya belum tepat. Oke, lakukan pijat akupuntur ini di payudara sebelahnya. Saya ulangi ya, ini ukurannya 1 ruas jempol kita. Dari sini udah kita pijit lagi. Terus titik akupuntur kedua di sini. Di sini kita pijit lagi. Sirkular ya. 5, 7 sampai 9 kali. Nah, itulah sahabat bidan langkah-langkah untuk pijat laktasi. Baik sahabat bidan, itu tadi langkah-langkah melakukan pijat laktasi. Setelah melakukan pijat laktasi, ibu atau klien kita dapat langsung menyusui bayinya kalau asinya keluar ya. Kalau belum, memang itu butuh waktu sih. Memang karena pijatan itu juga bisa hampir 1 jaman lah sampai asinya bisa keluar ya. Tapi menurut pengalaman saya kepada klien langsung itu biasanya langkah-langkah pijatan laktasi belum selesai asinya udah keluar ya. Jadi kita juga kasih support yang positif sama ibunya ketika melakukan pijatan laktasi ya. Nah, setelah tadi ibunya sudah bisa menyusui, lalu langkah berikutnya seperti biasa kita harus merapikan dan mendekontaminasi alat yang kita gunakan ya. Setelah itu kita cuci tangan lalu lepas PPD.
Dan berikutnya kita evaluasi apakah ibu paham dengan teknik-teknik pijat laktasi yang tadi kita ajarkan kepada ibu, juga apakah ibu paham dan tahu tentang manfaat dari pijat laktasi ini. Dan hal yang paling penting, apapun yang kita lakukan harus didokumentasikan ya, agar terekam dengan baik. Baiklah sahabat bidan, itu dia langkah pijat laktasi. Semoga bermanfaat dan bisa langsung sahabat bidan praktikan ke klien atau ibu-ibu menyusui yang memang yang punya masalah dengan payudaranya, ya, terutama ASI-nya yang nggak lancar. Baik sahabat bidan, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bidan, terima kasih banyak sudah menyaksikan video pijat laktasi ini. Sekarang giliran sahabat bidan yang mencobanya. Semoga bermanfaat. Kanal Puri